Reno Rehata terpilih jadi Raja Soya, Wali Kota Ambon akan dipidana jika tak jalankan putusan PT UN. Polemik panjang pemilihan Kepala Pemerintahan Negeri atau KPN atau Raja Negeri Soya Kota Ambon kembali mencuat setelah Reno Rehata disebut telah memenangkan proses voting anak-anak mata rumah Parenta Rehata. Di tengah perkembangan tersebut, kuasa hukum Reno Rehata, Margaret O. Kakisina menegaskan, pemerintah Kota Ambon dalam hal ini Wali Kota Ambon Bodewin Watimena wajib melaksanakan amar putusan pengadilan terkait sengketa tersebut. Menurut Margaret, jika putusan Pengadilan Tata Usaha Negara atau PT UN tidak dijalankan secara utuh, pihaknya tidak menutup kemungkinan akan menempuh langkah hukum lanjutan, termasuk upaya pidana. Ia menambahkan setiap putusan pengadilan memiliki konsekuensi hukum yang harus dipatuhi oleh pihak yang bersangkutan. Sengketa bermula dari mekanisme pencalonan Raja. Margaret menjelaskan, sengketa pemilihan Raja Negeri Soya bermula dari gugatan yang diajukan kliennya terhadap Saniri Negeri Soya dan Kepala Rumah Tua Okes Rehata. Gugatan tersebut berkaitan dengan dugaan perbuatan melawan hukum dalam mekanisme pencalonan Raja Negeri Soya yang dinilai tidak mengikuti aturan yang berlaku. Namun dalam proses hukum di Pengadilan Negeri Ambon, pihaknya berada pada posisi kalah. Dalam pertimbangan hukum putusan tersebut, Majelis Hakim menyebut Reno Rehata dan Herve Rehata berasal dari mata rumah yang berbeda, meskipun memiliki marga yang sama. Meski demikian, Margaret menegaskan bahwa dalam putusan tersebut tidak pernah disebutkan bahwa Reno Rehata bukan bagian dari mata rumah Parenta Rehata. Ia juga menyinggung dalil mengenai keberadaan satu mata rumah tunggal di Negeri Soya yang merujuk pada Peraturan Negeri Nomor 4 Tahun 2017. Dalil tersebut sempat diajukan dalam eksepsi, namun Majelis Hakim Pengadilan Negeri dalam putusannya menyatakan tidak menerima eksepsi tersebut. Margaret mengungkapkan saat proses gugatan di Pengadilan Negeri Ambon masih berjalan, Wali Kota Ambon tetap melantik Herve Rehata sebagai Raja Negeri Soya melalui SK. Karena itu, pihaknya kemudian menggugat keabsahan SK tersebut ke Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon. Dalam perkara di PT UN, Herve Rehata masuk sebagai tergugat 2 intervensi. Menurut Margaret, pihak tergugat dalam persidangan menggunakan putusan Pengadilan Negeri serta Peraturan Negeri Nomor 4 Tahun 2017 sebagai dasar untuk menyatakan Reno Rehata bukan bagian dari mata rumah Parenta Rehata. Namun Majelis Hakim PT UN memiliki penilaian berbeda. Dalam pertimbangan putusan halaman 77, Hakim menyatakan tidak terbukti adanya beberapa mata rumah Rehata seperti yang didalilkan pihak tergugat. Fakta persidangan dari keterangan saksi antara lain Marta Rehata dan Herman Rehata menyebutkan bahwa hanya terdapat satu mata rumah Rehata di Negeri Soya, yakni mata rumah Parenta Rehata. Margaret menjelaskan rapat anak-anak mata rumah Parenta Rehata yang digelar pada 12 Maret 2026 dilakukan untuk memenuhi amar putusan PT UN yang memerintahkan mekanisme voting antara 2 calon raja. Dalam putusan tersebut disebutkan bahwa voting harus dilakukan antara Reno Rehata dan Herve Rehata. Namun menurutnya rapat yang sebelumnya digelar pada 1 Maret tidak mengakomodasi seluruh anggota mata rumah yang telah diakui dalam pertimbangan putusan PT UN. Karena itu pihaknya kemudian menggelar rapat dengan mengundang seluruh anggota mata rumah yang tercantum dalam daftar tersebut. Rapat tersebut dipimpin Kepala Mata Rumah Parenta Rehata, Karolis Rehata, dan menghasilkan voting yang dimenangkan oleh Reno Rehata dengan perolehan 24 suara. Margaret menegaskan langkah tersebut dilakukan untuk menjalankan semangat putusan pengadilan. Ia berharap pemerintah Kota Ambon dapat melaksanakan amar putusan tersebut secara benar agar polemik pemilihan Raja Negeri Soya segera berakhir. Em,
terkait dengan kesimpang siuran yang berkembang di negeri Soya, karena adanya dua putusan pengadilan yang berbeda, dalam hal ini putusan pengadilan negeri dan putusan pengadilan tata usaha negara. Jadi beta mohon meralat sedikit apa yang telah disampaikan tadi oleh penanya. Terkait dengan klien saya tidak punya kewenangan, beta ralat sedikit karena memang apa yang terlaksana sekarang adalah wujud implementasi dari putusan pengadilan tata usaha negara ya, yang mana itu sudah dikuatkan sampai di tingkat kasasi, dan klien saya sebagai penggugat dan yang digugat adalah Wali Kota Ambon terkait dengan SK Raja Definitif Soya atas nama Herve, dan dia juga termasuk dalam sebagai tergugat intervensi dalam putusan pengadilan TUN. Kesimpang siuran yang terjadi karena ada dua putusan yang berbeda, pengadilan negeri dan pengadilan tata usaha negara, ini harus diluruskan. Karena keputusan pengadilan negeri seperti yang dijadikan pegangan bagi pihak HRVCS bahwa mereka dimenangkan sehingga legal standing klien saya itu dipertanyakan. Terkait dengan itu saya mau mempertegas pada poin-poin putusan yang ada dalam dalil pertimbangan di putusan pengadilan negeri nomor 73 PDTG 2024 Pengadilan Negeri Ambon. Dalam hal ini menimbang pada halaman 90, di situ menimbang berdasarkan fakta hukum dalam persidangan tentang tidak diikutsertakan penggugat klien saya dalam rapat mata rumah parenta, karena penggugat bukan keturunan raja yang pernah memerintah negeri Soya, karena baik orang tua maupun kakek atau keturunannya sebelum tidak pernah memerintah di negeri Soya. Lagi pula secara nyata penggugat melalui saksi-saksi dihadirkan menyatakan tidak memiliki hubungan walaupun ada kesamaan marga. Dan penggugat sendiri bukan merupakan keturunan garis lurus dari raja-raja, dan penggugat berbeda mata rumah dengan saudara Harvey Rehata melalui proses yang dilakukan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.